Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, hukum sholat Jumat itu sendiri adalah wajib atau fardu ain bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Terkait sholat Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli." Syarat wajib sholat Jumat yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, menetap atau bermukim. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Maka tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Kemudian khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khotib menutup aurat. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dari puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Dan yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang kedelapan,
memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khotib sedang berkhutbah. Sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Halangan sholat Jumat. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum, yaitu yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih. Disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khotib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Yang ketujuh, setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan yang kedua. 9. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khotib naik mimbar. Kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib melaksanakan khutbah. 10. Khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ke-11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. 12. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. 13. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. 15. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 16. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Dan yang ke-17, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.